Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pertama-tama kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini kita semua masya Allah berikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir ya dan bersama-sama belajar pada hari ini ya bersama Pak Dedes di pelajaran coding ya. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran tentang berpikir secara komputasional ya. Dalam pelajaran coding itu. Oke. Berpikir secara komputasional itu merupakan fondasi ya atau bagian yang sangat penting dalam pelajaran coding. Coding itu apa sih Pak? Oke. Coding itu adalah nih kita bawa tunjukkan coding ya. Biar kamu paham coding baru. Oke, perhatikan semuanya. Oke, di sini diterangkan bahwa coding adalah cara kita memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Kalau kamu suka bermain game, membuka YouTube, atau menyalakan robot mainan, semua itu bisa terjadi karena adanya orang yang ngoding. Namanya dia yang menciptakan aplikasi, ya, yang menciptakan segala aplikasi yang kita buka sehari-hari di HP itu. Apa enggak? Seperti apa? YouTube, TikTok, KKE yang kita kenal dengan apa? Dengan penerjemah bahasa itu apa namanya? Google apa namanya? Google terjemahan atau Google Translate. Jadi yang bikin semua itu coding, pengguna apa? Yang penciptanya, ya. Dia yang membuat semua program aplikasi itu dengan kode atau instruksi ya. Dia memasukkan kode atau instruksi pada sebuah komputer dengan menggunakan bahasa programmer ya. Nanti kita bahas lagi itu. Karena itu sangat sulit untuk dipahami ya. Sekarang ini contoh yang mudah apa? Bayangkan kamu sedang bermain robot ya. Kamu bayangkan nih, kamu sedang bermain robot. Terus kalau kamu bilang maju 3 langkah, nanti robotnya akan maju 3 langkah. Terus kalau kamu bilang belok kanan, maka robotnya akan belok kanan. Dan terus ambil bola, maka robotnya akan ambil bola. Jadi itu seperti coding. Maka kamu memberi perintah supaya robot melakukan sesuatu. Jadi kalau punya robot itu pandai ya, bisa ya memahami bahasa kita ya. Jadi kita memberikan perintah pada robot. Robot berjalan, nanti berjalan dia seperti itu. Tapi robotnya robot canggih ya, seperti itu. Jadi coding apa itu? Jadi coding itu seperti bahasa khusus ini dia. Untuk berbicara dengan komputer, ada bahasanya. Ya, bahasa programmer ya. Jadi orang ngoding ngoding itu yang memberikan perintah kepada komputer. Kamu bisa membuat game, ya. Kita bisa membuat game apa lagi? Menggambar dengan komputer, betul nggak? Terus bahkan menghidupkan robot. Itu dia namanya coding itu. Coding mengajari kita berpikir logis dan menyusun langkah-langkah. Jadi kita belajar coding itu membuat kita bisa berpikir kreatif, ya. Kita bisa berpikir secara kreatif dan logis ya. Dan apalah cepat
pola pikir kita cepat nangkapnya, oke. Dan bisa menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu, oke. Sekarang kenapa coding itu seru? Karena kamu bisa menciptakan sesuatu. Nah, siapa yang di sini mau menciptakan game? Ada. Kalau mau menciptakan game berarti harus belajar coding. Oke. Terus ada animasi, ada cerita interaktif ya, semuanya bisa diciptakan kalau kita belajar coding. Oke, terus bisa melatih otak supaya pintar dapat menyelesaikan masalah. Jadi masalah apapun yang ada dalam dalam komputer itu ya bisa kita selesaikan kalau kita belajar coding. Oke, terus yang seperti apa? Main puzzle terus tapi di komputer ya. Tapi coding itu di komputer. Nah, oke, sekarang kita masuk pada materi utama kita yaitu tapi itu sebelum itu kita masuk pada kesimpulan. Coding itu adalah menulis perintah ya, perintah dengan menggunakan bahasa programmer ya. Untuk menciptakan sebuah karya seperti game, animasi atau robot. Jadi coding itu orang yang menciptakan aplikasi seperti YouTube atau yang menciptakan game ya, itu coding namanya, ngoding. Oke, kalau kita apa Pak? Kita membaca berita kayak menonton YouTube, itu namanya kita penggunanya ya, bukan pencipta coding, membuat aplikasi, bukan, kita pengguna aplikasi. Oke, sekarang kita masuk pada materi berikutnya yaitu berpikir komputasional. Oke, ya. Berpikir komputasional. Tapi sebelum itu, agar kamu bisa lebih paham tentang coding, tentang berpikir secara komputasional, Bapak akan menampilkan beberapa video untuk kamu tonton ya. Oke, ini videonya. Sedikit menerangkan bahwa berpikir komputasional itu artinya ya, itu cara kita menyelesaikan sebuah masalah dengan langkah-langkah yang sederhana dan dengan cepat. Nah, seperti komputer. Kalau komputer kan, ketika kita meminta bantuan pada komputer, contoh ke Google ya, Google kan, cara menjadi anak yang pintar, ketik nih, ya. Tiba-tiba dia muncul cara menjadi itu enggak? Kan nampak solusinya. Jadi kita harus seperti itu, seperti komputer, cepat dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu. Kita bisa kreatif ya, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan segala permasalahan kita sehari-hari. Seperti itu, oke. Sebelum Pak terangkan itu semua, kita nonton video dulu ya, video tentang berpikir komputasional, atau berpikir secara komputer ya, secara cepat. Sabar ya, loading.
lihat. Oke. Gak usah berpikir lagi, langsung aja lah ya. Dengar nak? Lama kamu tidak berisik. Liburan kali ini kakak beradik Raya, Radeva, dan Raja berpetualang ke desa Biak, yaitu desa Kebutemu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai ke desa Edam. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Oh, udaranya segar banget. Indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita belum bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju. Tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva ngepel lantai, dan Raja beresin bumbu di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Dekomposisi ya. Yuk, kita mancing ikan. Tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di sini. Pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alamnya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Mengenal pola ya. Dari penyebab ya atau pola yang berbenah. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya cari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak pikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya Abstraksi ya, melihat fokus yang informasi pada hal yang tertentu. penting. Abaikan pada hal yang Artinya penting. menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke. Sekarang kita masuk pada slide-nya ya. Bapak perkenalkan pada cara berpikir secara komputasional. Oke. Iya, masuk ke slide-nya. Oke. Tadi kamu sudah melihat menonton videonya kan? Oke, sekarang kita masuk pada penjelasannya. Oke. Berpikir komputasional, cara kita memecahkan masalah. Oke. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara kita menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur, seperti yang dilakukan komputer. Tapi ini bukan cuma untuk komputer, nak, ya. Tapi kita juga bisa memecahkan atau menyelesaikan beberapa masalah atau semua masalah yang
yang terjadi dalam kehidupan kita dengan menggunakan teknik berpikir komputasional. Nah, seperti yang dikatakan oleh ini, kita bisa menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini membantu kita memecahkan masalah. Terus, masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, yang lebih mudah diatasi, atau yang sering kita kenal dengan nama dekomposisi. Decomposition ya. Oke. Dekomposisi ya, dekomposisi itu dia nanti. Oke. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah untuk bisa berpikir secara komputasional. Ada 4 langkah atau 4 prinsip dasar agar kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang kita punya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu pasti punya masalah nggak? Bapak juga punya masalah ya. Baik masalah ringan maupun masalah berat ya, seperti itu. Oke, yang pertama ada namanya, langkah pertama namanya dekomposisi. Dekomposisi itu artinya apa? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikerjakan. Bayangkan seperti membagi sebuah kue besar menjadi potongan-potongan kecil. Tahu kue nggak? Kue. Ini kue besar nih. Kue besar. Atau kue ulang tahun. Terus kita potong. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, oke ya. Jadi 6 bagian. Terus kita bagi ke orang-orang. Oke. Seperti itulah dekomposisi. Jadi masalahnya itu kita pecah menjadi kecil-kecil. Seperti yang terjadi pada video tadi. Apa tadi masalahnya? Ayo. Apa tadi masalahnya? Ayo. Nah, apa tadi masalah yang ada di video itu? Ngapain mereka tuh? Mereka ingin membersihkan apa tadi? Rumah siapa? Rumah nenek. Jadi masalahnya apa? Membersihkan rumah nenek. Mereka ingin membersihkan rumah nenek. Mereka nggak tahu caranya. Bagaimana caranya? Masalahnya adalah membersihkan rumah nenek. Kita pecah. Ada yang menyapu lantai, betul. Ada yang membersihkan buku, ada tadi kan? Ada yang mengepel. Banyak kita pecah masalah-masalahnya menjadi kecil. Dah paham? Itu namanya dekomposisi. Oke, yang kedua namanya pengenalan pola. Ya, kita harus mengenali pola yang berulang. Ya, mencari kesamaan atau pola dari masalah yang kita hadapi. Ini seperti melihat bahwa semua apel berwarna merah, ya, dan bulat. Jadi apa pola yang berulang? Yang berulang itu seperti apa? Pola yang sering terjadi atau tindakan yang sering terjadi. Pada kasus tadi apa polanya? Ayo. Yang sering terjadi, yang sering dilakukan, polanya apa? Seperti apa yang seperti kasus rumah nenek? Apa? Seperti apa tadi? Seperti kasus yang memantul. Pola yang berulang. Seperti apa? Ada tahu? Melempar kain. Pola yang berulang apa? Tadi apa tadi? Memancing tadi ya. Dalam hal memancing, pola yang berulangnya apa? Melempar tali pancing. Betul, melempar tali pancing ya. Apa lagi? Terus melihat arah apa? Ikan itu kadang-kadang apa kan? Kadang-kadang di mana letak ikan itu biasa bersembunyi ya? Seperti itu. Itu di kasus jika kita memancing, ya seperti itu. Kalau di rumah gimana? Kalau membersih rumah tadi apa polanya? Kayak menyapu ya? Menyapu nggak? Kan pola berulang kan? Seperti itu. Oke, yang ketiga. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah
dan mengabaikan yang tidak perlu. Ini penting ya. Contohnya apa tuh? Ketika menggambar, kita hanya fokus pada bentuk utama, bukan setiap garis kecilnya. Kan kamu suka menggambar kan? Menggambar kan? Lalu contoh kita mau menggambar apa? Bunga ya, bunga. Berarti yang kamu fokus apa? Bentuk bunganya seperti apa? Ya kan? Nah, bukan kamu fokus pada garisnya, titik-titiknya itu bukan, tapi bentuk bunganya seperti apa. Nanti kamu menemukan, karena ada rancangan rencana yang sudah kita pikirkan ya di dalam otak kita kan, seperti itu. Jadi fokusnya pada bentuknya ya, pada bentuknya atau hal-hal yang bisa dikendalikan atau hal-hal yang penting ya, seperti kalau di masalah kayak masak apa hal pentingnya, fokus pada cara apa? Pada bahan ya. Ya oke. Jadi abstraksi itu intinya kamu perlu fokus pada hal-hal penting aja, hal penting. Nanti kita tengok contohnya seperti apa, enak ya, agar kamu lebih jelas. Oke, yang keempat namanya algoritma, membuat langkah-langkah atau aturan untuk menyelesaikan masalah, seperti resep masakan. Jadi ada urutannya betul. Resep masakan membuat apa dulu? Membuat gorengan, membuat bakso. Nanti ada apa ya? Yang pertama ini langkah-langkahnya, paham nggak? Yang kedua, yang ketiga ya, seperti itu. Oke, kita masuk pada contoh biar kamu lebih paham ya. Oke, contohnya apa? Contoh dekomposisi. Baca. Membuat kue. Saat kita ingin membuat kue, tuh, itu adalah masalah, betul nggak? Masalah besar kita, karena kita ingin buat kue, pasti masalah. Terus masalah itu kita bagikan atau kita pecahkan. Kita memecahkannya menjadi bagian kecil, namanya dekomposisi. Kita pecahkan. Cara kita membuat kue itu menjadi bagian kecil. Yang pertama caranya apa? Pastinya kita ingin buat kue apa? Siapkan alat dan bahan. Betul nggak? Alatnya apa? Seperti apa? Buat kue apa? Alatnya. Apa ini? Ada mangkok, apa lagi tuh? Banyak kan? Ada ini enggak? Apa nih? Ada kompor nggak? Ada kan? Banyak alatnya. Bahannya apa? Bahannya apa? Tepung terigu ada? Tepung terigu ada ya? Ini apa? Ini apa namanya? Tomat. Banyak bahannya ya? Ada apa nih? Bambu ya, terserah mau kue apa bikin, nggak tahu ya? Kue apa nih? Kue apa nih? Kacang ya? Ini apa? Kecil ini. Bawang nggak? Bawang putih? Iya, putih ya. Oke. Nanti bahan-bahan dicampur nanti ya. Oke. Yang penting, yang pertama yang kita lakukan, yang kita kerjakan apa? Siapkan bahan dan alatnya. Oke ya. Sudah kita siapkan alat dan bahannya sudah. Oke. Kita yang kedua apa? Kita buat adonannya. Nah ya. Kita masukkan bahan-bahan tadi ke dalam. Membuat adonannya. Dibuat adonannya ya. Terus setelah dibikin lalu dicetak bentuk kuenya seperti apa, entah bentuk bulat kah, entah bentuk bintang ya. Terserah bentuk kuenya seperti apa yang kita mau. Oke. Terus setelah itu baru kita panggang sampai matang. Di oven biasanya ya. Oven enggak? Oven ya, panggang ya. Sampai matang. Jadi kan setelah matang diapain? Jadi makan, nggak mungkin dikasih kucing. Ya, dimakan ya. Seperti itu. Oke. Setiap bagian menjadi lebih mudah untuk dikerjakan karena adanya dekomposisi. Karena kita sudah memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil, jadi bagian kecil ya. Kita siapkan alat dan bahannya.
Ngamuk dia. Ya, yang kedua kita buat adonannya apa lagi? Cetak bentuk kuenya berikutnya panggang. Oke, sudah paham ya? Dekomposisi itu membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Oke. Kalau dia apa? Dalam masalah kayak kita ingin belajar gimana? Kalau PR. Seandainya Bapak beri ke kamu PR, gimana tuh? Ya, apa yang harus kamu pecahkan gitu? Atau gini, atau kamu seandainya di kelas itu kan ada gurunya mengasih kamu tugas nih. Bapak guru agama, berarti kan Bapak kasih tugas agama, ya kan? Nah, terus Bu Ina mengasih tugas MTK. Terus pada besok harinya harus dikumpulkan. Nah, jadi gimana tuh caranya? Pastinya kamu pecahkan dulu masalahnya seperti apa? Pertama apa? Mengerjakan tugas yang mana dulu? Yang paling sulit apa sulitnya dulu? Matematika. Ya, nah ya. Nah, terus kamu pikir nanti benar. Jadi kamu persiapkan, kamu pecahkan masalah-masalah itu menjadi bagian kecil. Oke, nanti kita lanjut lagi nanti ya. Oke. Yang kedua, ini namanya contoh pengenalan pola saat memasak. Oke, pola yang berulang yang sering terjadi saat kita masak apa? Tuh, mencampur bahan. Betul nggak? Kita selalu mencampur bahan nggak? Betul? Betul. Pola yang sering kita temukan saat memasak adalah menuangkan bahan basah dan kering secara bergantian ini membantu adonan tercampur rata. Betul kan? Mencampur bahan yang sering kita lakukan. Yang kedua, mengaduk rata nggak? Betul. Kita aduk itu, aduk adonan tuh. Betul kan? Seperti itu. Mengaduk semua bahan sampai rata dan halus sebelum dipanggang. Ini memastikan kue matang sempurna. Oke, yang terakhir, mengikuti resep. Siapa yang pernah masak di sini? Pernah nggak resep? Pernah. Berarti itu polanya ya. Polanya kamu sering mengikuti resep masakan dari orang lain atau chef. Ya. Jadi penting banget nih dimasuk pada pengenalan pola seperti ini. Resep masakan juga punya pola. Kita selalu mulai dari menyiapkan bahan ya. Polanya pasti menyiapkan bahan, lalu mengikuti setiap langkah-langkah yang telah ditulis oleh penulis dari resep itu. Ya, seperti itu. Oke. Kita yang pertama dekomposisi sudah. Dari masalah besar kita pecah jadi masalah dari bagian yang kecil-kecil ya. Oke. Yang kedua pengenalan pola ya. Seperti ini. Kita cari pola yang berulang pada kasus memasak apa? Memasak ya atau pada kasus membuat kue. Oke, seperti mencampur bahan, mengaduk rata, dan mengikuti resep masakan dari chef. Itu pola yang berulang. Betul ya? Oke. Berikutnya ada abstraksi ya. Jadi abstraksi itu apa tadi Bapak? Fokus pada hal yang penting dan abaikan hal-hal yang enggak penting. Oke. Saat membuat kue banyak sekali detailnya. Abstraksi membantu kita fokus pada yang penting. Apa yang penting? Oke. Yang pertama kita fokus pada urutan utama membuat adonan. Kita fokus dulu pada urutan pertama kita membuat adonan dan memanggangnya. Ya. Seperti itu. Yang kedua, kita tidak perlu mengingat setiap detail kecil seperti ukuran sendok. Nggak perlu diingat, itu nggak penting. Betul nggak? Mau dia sendoknya besar, mau kecil, nggak perlu diingat ya. Karena itu nggak penting. Yang penting apa? Adonannya, ya. Terus dan memanggangnya itu penting. Kalau nggak dipanggang, bisa makan. Betul ya, matah kan?
Seperti itu, biar matang harus dimasak. Oke. Ya kalau kita ukurannya sendok, ukuran mangkok ya seperti itu. Terus nek tepung, aku harus pakai tepung ini, nggak perlu itu ya. Yang penting intinya fokus pada hal-hal penting dulu. Oke. Yang penting bahan bercampur dengan baik, supaya bisa menjadi kue cek ya. Karena ya, fokus pada hal yang penting, abaikan yang tidak penting. Oke. Contoh algoritma, langkah terakhir ngantuk ya kan? Oke, langkah terakhir dalam proses berpikir komputasional yaitu yang pertama. Ini namanya itu algoritma namanya. Yang pertama, ambil bahan kue tadi, bahan kue yang ingin kita bikin tadi. Pastikan semua bahan sudah ada di meja, ya seperti apa, seperti tomat, tepung terigu ya seperti itu. Oke, yang kedua, dicampur bahannya. Nah, terus campur bahan basah dan bahan kering di dalam wadah. Oke, yang ketiga diaduk. Nah, diaduknya pakai yang apa namanya itu? Ya, diaduknya ya. Oke, keempat, dicetak adonannya. Bentuknya seperti apa? Mau bentuk bintang atau bulat terserah ya. Yang kelima, panggang. Masukkan ke oven dan panggang sampai matang dan harum seperti itu. Dan terakhir, saji dan kue siap dimakan bersama teman. Jangan makan sendiri. Siapa tahu kan bikin kue kan, dia bikin kue kue cek, kue enak kan. Terus dipanggangnya dimasuk di kamar makan sendiri. Kau tahu ya, kita kembali seperti itu ya, harus berbagi itu Nah, oke, kita masuk pada selanjutnya. Kenapa berpikir komputasional itu penting untuk kita pada SD? Apa? Yang pertama, membantu memecahkan masalah sehari-hari dengan cara yang mudah terpraktik. Jadi kita belajar berpikir secara komputasional ini. Ya. Agar apa? Agar kita bisa memecahkan masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Seperti ini ya. Oke, nah. Yang kedua apa? Melatih logika dan kreativitas kita dalam berbagai situasi. Ya, melatih daya kreativitas kita. Oke, yang ketiga apa? Belajar menyenangkan, membuat belajar menjadi menyenangkan. Seperti membuat belajar matematika, sains dan pelajaran lain menjadi lebih menyenangkan. Itu dia. Oke, yang keempat, kerjasama. Membantu kita bekerja sama dengan teman dalam kelompok. Nah, seperti tadi, yang pada video tadi apa namanya? Ada 3 orang kan? Mereka bekerja sama untuk membersihkan rumah. Bekerja sama, penting banget ya. Berpikir secara komputasional untuk memecahkan masalah kita sehari-hari. Oke. Berpikir komputasional bisa kita mulai dari hal sederhana di rumah dan sekolah. Nah, setiap kali ada masalah, coba pecahkan dengan langkah-langkah yang jelas. Dengan begitu, kamu akan menjadi anak yang pintar. Jadi kalau ada masalah, pecahkan masalah itu, cari solusi yang baik ya, yang terbaik. Ya, Bib? Oke. Oke, coba kita pahami dulu ini. Contoh kasus yang kedua ini. Oke, ini tentang rute jalan. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilakan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat
pada contoh mengenal rute jalan dengan berpikir komputasional. Ini rute jalan kamu dari rumah ke sekolah. Pernah nggak kamu berpikir bagaimana caranya agar saya bisa pergi ke sekolah dari rumah kamu ke sekolah? Bagaimana caranya ya? Oke. Masalahnya apa? Apa masalahnya? Kita ingin pergi ke sekolah kan? Ya. Jadi masalahnya kita ingin pergi ke sekolah, ya. Jadi kita mulai dari rumah ke sekolah. Bayangkan kita ingin pergi dari rumah ke sekolah. Terus kita pecahkan perjalanan menjadi bagian-bagian kecil. Dia. Kita urutkan langkah-langkahnya, dekomposisi. Yang pertama, tentunya ketika kita ingin pergi ke sekolah, kita keluar rumah. Nggak mungkin dong kita masuk ke dalam rumah. Betul nggak? Ya. Yang kedua, jalan ke perempatan. Terus kita jalan, ya kan? Jalan yang mendadak boleh ya. Terus belok kanan, contohnya ya, belok kanan. Terus sampai ke sekolah. Ini langkah-langkahnya ini pastinya nggak sama denganmu kan? Pasti berbeda kan? Oke, ini contoh nih. Keluar rumah, jalan ke perempatan, belok kanan dan sampai ke sekolah. Oke, yang kedua, pengenalan pola yang berulang. Apakah ada pola yang sama saat kita berjalan ke tempat lain? Ada. Apa aja tuh? Setiap kali kita melewati persimpangan besar, kita selalu berhenti di lampu merah. Kalau dia hidup di kota ada lampu merah, ya? Di kampung ada nggak? Ada ya, di kota ada ya lampu merah tuh. Sebelum menyeberang jalan, ini adalah pola keselamatan yang penting. Pola berulangnya apa? Ketika ada lampu merah, berarti dia harus berhenti. Itu pola yang berulang. Karena selalu terjadi ketika seorang siswa berangkat dari rumah ke sekolah. Ketika dia menemui lampu merah